Perkenalkan, nama saya Roland Stephen Senae, NIM 2018-31112 dari kelas C mata kuliah perancangan basis data dengan dosen Bapak Hendra Jatmika S.M. Di sini saya akan menjelaskan tugas daripada UAS saya. Oke. Untuk rancangan IRD dan IRS-nya sebagai berikut. Untuk studi kasusnya saya mengambil studi kasus terkait dengan game, khususnya game racing dan juga action, serta terkaitannya dengan player. Di sini kita dapat melihat diagram IRD-nya yang mempunyai dua entity dan juga tiga relationship. Di sini ada R atau sama dengan game yang mempunyai hubungan banyak ke banyak, many to many untuk player, yang sama-sama untuk kedua entity ini mempunyai primary key. Untuk game sendiri mempunyai primary key game underscore ID. Untuk player sendiri memiliki primary key, atribut primary key yaitu ID player. Untuk game sendiri mempunyai dua entity di bawahnya, yaitu game racing dan juga game action. Untuk player sendiri memiliki dua entity, tepatnya dua weak entity, untuk akun action game dan juga akun game racing. Ya, masing-masing entity yang terkait di bawahnya memiliki atributnya masing-masing, juga memiliki primary key. Oke, kita lanjut untuk diagram RS-nya. Di sini ada diagram yang mempunyai ada 7 tabel ya. Itu untuk tabel game action, ada tabel untuk gamenya sendiri, untuk player yang saling terhubung, untuk relationship-nya, untuk akun gamenya, dan juga game racing untuk akun game racingnya yang mempunyai atribut di dalamnya. Misalnya untuk game action mempunyai atribut nama game dan juga ID game action sebagai primary key. Untuk game racing sendiri mempunyai atribut nama game, ID game racing untuk primary key-nya, dan juga untuk akun game action dan juga akun game racing yang dicakup oleh player ini. Oke, berikut kita langsung aja untuk penjelasan rancangan IRD dan ERS-nya. Di sini rancangan pemisahan entitas key untuk di sini ya, entitas key di sini sebagai player memiliki dua entitas di bawahnya, yaitu ini dan juga yang ini. Itu entitas akun game action dan juga entitas akun game racing. Yang keduanya entitas tersebut tidak sepenuhnya bergantung kepada entitas key, sehingga ini disebut juga untuk entitas weak ya. Oke, tapi objeknya di entitas tersebut bisa menjadi anggota dari kedua atau lebih entitas di bawahnya. Oleh karena itu dihubungkan dengan relasi one to many, sehingga relasinya one to many. Untuk entitas R sendiri dimisalkan dengan entitas game yang memiliki dua entitas di bawahnya, yaitu entitas game action dan juga entitas game racing. Yang ini untuk entitas game action dan juga entitas game racing dihubungkan dengan one to one, relasi one to one, karena entitas ini secara total bergantung kepada entitas utamanya. Entitas game racing dan entitas game action ini bergantung kepada entitas game itu sendiri, sehingga relasinya one to one, satu ke satu. Oke, berikutnya ada rancangan normalisasi tabel 3NF. Untuk definisi normalisasi sendiri, normalisasi itu merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambigu atau yang ambigu bisa dihilangkan. Untuk pengertian singkatnya itu, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang berbentuk entitas sederhana, non-redundan atau yang tidak berulang, fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik.
Oke, berikut ada penjelasan normalisasi 3NF. Untuk tujuan normalisasi sendiri sudah seperti yang dijelaskan di atas, menghilangkan dan mengurangi redundansi data serta memastikan dependensi data. Untuk normalisasi 1NF sendiri itu dapat dikatakan 1NF jika suatu tabel jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Untuk syarat 2NF sendiri adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel, atau singkatnya uh, jika ada atribut yang punya primary key harus dipisahkan dengan primary key yang lainnya gitu. Untuk yang 3NF sendiri itu tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Jadi jika ada atribut-atribut yang bukan primary key tapi masih bergantung pada field-fieldnya itu kita pisahkan dan menghasilkan sebuah tabel baru. Oke, berikut ada normalisasi tabel 3NF saya yang saya buat sendiri daripada ERD yang telah dijelaskan diagram ERD di atas. Di sini ada ID player, nama player, tipe game, keterangan game, ID game, ML player, dan juga server game. Sini saya normalisasi tabelnya masih awal. Sini ada untuk nama playernya ada 4, ada Rio, Kristo, Rigo, Muri. Tipe gamenya itu berbeda. Keterangan actionnya ada game action, racing, football, action. Jadi gamenya sebagai record. Dan juga ada ML dan juga ada Indonesia, ini ada Jakarta, Bandung, dan juga Jepang. Oke, untuk normalisasi 1NF-nya kita lakukan normalisasi 1NF itu dengan pertama tuh memisahkan uh, uh, seperti ini, misalnya nama playernya ada 2 tapi ID-nya ada 2, kita pisahkan jadi satu-satu. Misalnya untuk ID player nama Rio, yang untuk ID player dia itu ada tipe gamenya kita pisahkan. Untuk nama gamenya juga misalnya game actionnya berbeda, kita pisahkan dengan ID playernya yang kedua. Begitu juga untuk Kristo, Rigo, dan juga Muri. Kita pisahkan sesuai dengan ID playernya. Oke, untuk normalisasi 2NF sendiri kita pisahkan sesuai dengan primary key-nya. Di sini ada primary key dari ID player, kita pisahkan membuat sebuah tabel baru, dan juga ada tabel game. Kita pisahkan sehingga menghasilkan sebuah tabel baru, yaitu tabel game. Oke, untuk normalisasi 3NF-nya sendiri itu kita pisahkan lagi yang tadinya tabel player dan juga tabel game. Lalu kita buat lagi tabel tipe game, karena tipe game dan tabel game ini bergantung pada field yang berbeda. Oke, berikutnya ada DDL, DML, dan juga DCL. Untuk DDL sendiri itu dapat digunakan untuk mengoperasikan satu skema struktur pada sebuah database atau perintah utama yang dapat digunakan pada DDL atau menggunakan data definition language seperti create, rename, alter, dan juga drop. Untuk perintah-perintah dasarnya seperti yang tadi dijelaskan di atas, ada create. Di sini ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat objek. Dalam perintah ini ada beberapa poin sebagai berikut. Misalnya ada create trigger untuk membuat reaksi tertentu atau trigger pada database saat Anda memasukkan perintah lain. Berikut ada create table untuk membuat tabel yang baru, ada create procedure untuk membuat prosedur yang baru, ada create index untuk membuat indeks yang baru, dan juga ada create function untuk membuat fungsi yang baru, dan create database untuk membuat database yang baru. Selanjutnya ada alter. Ini adalah bahasa pemrograman yang dipakai jika kita hendak merubah struktur suatu tabel atau memodifikasi bentuk kolom, mengganti ataupun sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada.
Oke, yang berikut ada drop. Ini adalah perintah yang bisa digunakan terkait dengan penghapusan objek yang terdapat dalam database. Di sini ada dua macam, yakni drop database serta drop table. Untuk drop database sendiri untuk menghapus database sementara, untuk drop table untuk menghapus table. Selain ketiga perintah di atas, drop, alter, dan juga create, ada pula perintah lain seperti truncat yang disebut dengan truncat. Truncat ini tuh lebih ke TCL ya, merupakan perintah yang bisa kita gunakan untuk menghapus objek dalam database dalam waktu yang lebih cepat. Bahkan perintah ini bisa dikatakan lebih cepat daripada delete. Lebih tepatnya, truncat ini akan menghapus catatan-catatan yang terdapat dalam tabel. Jika kita ingin membuat struktur tabel namun ternyata catatan yang ada di dalamnya salah, kita bisa menggunakan perintah truncat ini. Kita tidak perlu khawatir soal struktur tabelnya, karena perintah truncat hanya akan menghapus catatan tabel tanpa merusak struktur tabel tersebut. Jadi kalau truncat ini lebih aman gitu untuk hapusnya. Oke, berikut ada DML atau data manipulation ya. DML sendiri itu merupakan sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat yang baru, menambah, menghapus, menampilkan. Seperti perintah utamanya itu ya update, ada delete, ada insert, dan ada select. Untuk select sendiri itu perintah yang kita gunakan untuk menampilkan record pada sebuah tabel. Untuk insert sendiri perintah yang digunakan untuk menambahkan record baru pada tabel. Untuk update sendiri perintah yang digunakan untuk mengubah data. Sedangkan untuk delete sendiri digunakan untuk menghapus data. Oke, berikut ada DCL atau Data Control Language. Ini merupakan perintah SQL untuk kontrol dan juga permission atau izin daripada database sendiri. Perintah DCL itu antara lain itu ada grant dan revoke. Grant sendiri itu untuk memberikan hak akses atau hak istimewa ya untuk pengguna. Untuk revoke sendiri itu menarik hak akses atau menarik hak pengguna yang diberikan lewat perintah grant. Oke, berikut ada perbedaan DDL, DCL, dan DML. Selain DCL dan DML juga termasuk bentuk-bentuk SQL ketika itu berbeda dan fiturnya kurang lebih dapat dijelaskan sebagai berikut. DDL sendiri itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini merupakan subperintah bahasa SQL yang mempunyai peran dalam hal membangun kerangka suatu database. Adapun yang dimaksud ialah tabel dan database itu sendiri. Makanya dalam DDL ini terdapat 3 perintah yang sangat penting, yaitu create, alter, dan juga untuk drop, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, berikut ada DCL. DCL itu merupakan subbahasa SQL yang mempunyai fungsi utama untuk mengontrol, ya, dia jadi fungsi untuk mengontrol data serta server database-nya. Misalnya hak akses dan manipulasi user. Dengan kata lain, apabila kita telah memiliki user kemudian ingin mengatur hak akses dari masing-masing user tersebut, maka kita perlu memahami ada perintah-perintah daripada DCL ini sendiri. Selain fungsi di atas, DCL ini juga bisa digunakan untuk mengaudit penggunaan database. Selain itu mengalokasikan database serta mendefinisikan space atau ruang. Dalam DCL ini juga ada beberapa perintah, yaitu grant, revoke, commit, dan rollback. Untuk grant sendiri digunakan untuk memberikan izin pada DML sama kayak DCL. Mengakses database. Revoke sendiri untuk membatalkan izin pengguna. Commit sendiri digunakan untuk menetapkan penyimpanan dalam database, sementara rollback digunakan untuk membatalkan penyimpanan dalam database. Untuk DML sendiri atau Data Manipulation Language ini itu adalah subperintah bahasa SQL yang dapat dimanfaatkan ketika manipulasi data di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk DML ini bisa digunakan setelah kita menjalankan perintah DDL.
Uh, Dalam DML ini juga ada sejumlah perintah penting seperti delete, update, dan juga insert. Delete itu untuk menghapus data yang terdapat di dalam tabel pada database, update untuk mengganti data yang terdapat dalam tabel pada database, sementara insert untuk memasukkan data-data dalam tabel pada database. Oke, berikut ada implementasi yang sudah saya buat sendiri melalui aplikasi SUM dan juga command prompt di Windows. Jika teman-teman ingin membuatnya, teman-teman perlu menginstal SUM XAMPP atau SUM sendiri di laptop masing-masing. Setelah itu membukanya lalu menjalankannya. Setelah itu kita membuka command prompt atau cmd. Dari situ kita bisa menggunakan perintah-perintah misalnya di DLDML atau di cell untuk membuat tabel dan juga untuk menghapus. Misalnya di sini ada sebuah tabel yang saya sudah buat di command prompt sendiri. Di sini ada descript game sendiri untuk descript tabel game sendiri, dan juga ada perintah alter di sini yang saya gunakan, dan juga perintah drop tabel. Oke, mungkin hanya sekian presentasi terkait dengan UAS rancangan basis data saya. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.